Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gatricia Silva dari kelas Renggi MJT 2. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru. Tujuan video saya kali ini adalah untuk pemenuhan tugas bisnis internasional, yaitu meresum materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Bisnis internasional adalah studi tentang transaksi internasional yang merupakan kegiatan ekspor dan impor barang yang terjadi antara suatu individu dan perusahaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Alasan sebuah perusahaan mengikuti bisnis internasional yang pertama adalah untuk memperbesar penjualan, yang kedua mengakuisisi sumber daya, yang ketiga untuk memverifikasi sumber daya penawaran dan penjualan. Selanjutnya, faktor pendukung bisnis internasional yang pertama kebijakan pemerintah, yang kedua peningkatan terhadap teknologi, yang ketiga adalah peningkatan terhadap kompetensi global. Kegiatan bisnis internasional biasanya terbagi atas dua. Yang pertama itu kegiatan ekspor dan impor barang, yang kedua adalah kegiatan investasi. Kegiatan ekspor dan impor barang ini misalnya dari Indonesia mengekspor barang yang berupa rempah-rempah ke luar negeri, dan kegiatan impor barang itu menerima dari negara lain yang berupa rempah-rempah juga. Selanjutnya adalah globalisasi. Globalisasi itu proses integrasi nasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, pemikiran, dan aspek kebudayaan. Ada beberapa lingkungan yang melingkari bisnis internasional. Yang pertama itu lingkungan budaya, lingkungan politik, dan lingkungan teknologi. Pada lingkungan budaya ada beberapa elemen-elemen yang terdapat di dalamnya. Yang pertama itu tuh struktur sosial, perilaku bahasa, nilai, dan komunikasi dan budaya dan agama. Selanjutnya pada lingkungan politik yaitu artikulasi kepentingan, yang kedua pembuatan kebijakan, yang ketiga adalah implementasi kebijakan dan penegak hukum. Selanjutnya adalah perdagangan global. Pada perdagangan global ini terdapat dua macam. Yang pertama perdagangan klasik dan perdagangan modern. Pada perdagangan klasik itu memperbanyak kegiatan mengekspor barang dan meminimalisir kegiatan mengimpor barang. Yang kedua adalah perdagangan modern, yaitu suatu negara menghasilkan dan mengekspor barang yang memiliki keunggulan paling besar, dan meminimalisir mengimpor barang yang memiliki keuntungan yang lebih kecil. Selanjutnya, metode digunakan dalam perusahaan asing dalam melakukan investasi di luar negeri. Yang pertama joint venture, yang kedua merger dan akuisisinya baik, lisensi dan kontrak manajemen. Selanjutnya adalah pelarangan impor, yaitu kebijakan pemerintah untuk melarang masuknya barang-barang dari luar negeri dengan tujuan untuk melindungi produksi yang berada di dalam negeri. Caranya yaitu mencegah barang penting yang berada di negara lain. Yang kedua, menjamin ketersediaan barang-barang yang terdapat di dalam negeri. Yang ketiga adalah untuk pengawasan produksi serta pengadilan harga guna menstabilitas harga dalam produksi dalam negeri. Selanjutnya, kerjasama antar negara. Latar belakang kerjasama internasional antar negara yaitu bentuk kerjasama antara satu negara dengan negara lain. Gunanya untuk melakukan kerjasama yang saling membantu dan menguntungkan, khususnya dalam bidang ekonomi. Pada kegiatan tersebut pasti dilakukan suatu perjanjian dan kesepakatan antara dua belah pihak, baik dengan cara bilateral, multilateral, dan maupun regional. Pada perjanjian tersebut selalu berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Nah, misalnya seperti Guide General Agreement on Trade and Trade, yang kedua WTO, World Trade Organization, yang ketiga integrasi nasional, yang keempat Uni Eropa,
Yang terakhir adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Selanjutnya adalah aliansi strategi nasional. Aliansi strategi nasional ini dibentuk dalam rangka meningkatkan suatu produk perusahaan bisnis internasional. Konsep aliansi strategi ini adalah hubungan formal antara dua negara atau lebih yang berkelompok untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama-sama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Sekian resume materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.